Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Malam hari ini Ana mau bawain kultum tentang sholat adalah kewajiban kita. Sholat diwajibkan kepada setiap muslim. Nah, demikian Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan. Nah, demikian agungnya sholat, maka sudah sepantasnya sholat menjadi ibadah yang harus kita istimewakan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita melihat orang yang beragama Islam tetapi tidak mau sholat. Kalau mau sholat juga itu terpaksa. Misalnya, seorang murid yang sholat lantaran takut dimarahi gurunya. Jadinya orang sholat takut kepada manusia, bukan kepada Allah. Apalagi orang tersebut sudah balik, tapi malah dia nggak mau sholat. Dia juga nggak sholat itu nggak ada uzur gitu, misalnya haid atau apa gitu. Itu udah benar-benar melampaui batas. Bahkan orang seperti itu akan dimasukkan dalam neraka sakor. Seperti yang di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi sakor? Qalu lam naku minal musallin. Artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ana juga mau bawain kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Pada suatu saat, Nabi Muhammad ingin menyolati sesosok mayat. Tiba-tiba di dalam kain kafannya terlihat ada yang bergerak-gerak. Setelah dilihat, ternyata ada seekor ular yang sedang menghisap darah dan memakan daging mayat tersebut. Abu Bakar yang melihatnya ingin membunuhnya. Tiba-tiba ular tersebut berbicara, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau ingin membunuh aku? Apa salah aku? Aku melakukan ini hanya melaksanakan titah perintah Allah dan aku tidak berdosa." Abu Bakar lantas bertanya, "Lalu apa salah dia?" Ular tersebut menjawab, "Kesalahannya ada 3. 1. Tidak mengerjakan sholat. 2. Tidak mengerjakan zakat. 3. Tidak mau mendengarkan nasihat ulama." Nah, ternyata berat sekali ya resikonya bila kita sampai berani tidak mau mengerjakan sholat. Bahkan Allah sampai mengibaratkan orang yang tidak mau sholat seperti hewan ternak loh. Kenapa bisa demikian? Coba deh kita perhatikan hewan. Ketika azan sholat berkumandang, si hewan memang mendengar. Namun apakah hewan tersebut memenuhi panggilan tersebut? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena hewan itu tidak memiliki akal, sekaligus tidak diwajibkan atau disunahkan atau apa-apalah, nggak disuruh buat sholat gitu. Sedangkan manusia itu diwajibkan melaksanakan sholat dan diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah yang lainnya. Lagi pula sholat itu tiang agama loh, seperti yang dalam hadis, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau misalnya kita nggak melaksanakan sholat, itu kayak kita ngebangun rumah tanpa pondasi. Itu gimana jadinya? Melayang gitu rumahnya? Enggak kan? Ya nggak bisa berdiri, roboh rumahnya. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya kita sholat, itu kayak kita tuh ngebangun rumah pakai pondasi. Kalau misalnya kita nggak sholat atau bolong-bolong sholatnya, jadi kadang pakai pondasi, pondasinya tuh roboh lagi. Didirin lagi, roboh lagi, didirin lagi, roboh lagi. Kayak pakai batu bata atau tiang yang murah gitu. Nah, makanya kakak-kakak di sini kan udah pada balik. Kalau misalnya belum ya. Nah, makanya jangan bolong-bolong sholat ya. Kalau misalnya nggak mau masuk ke dalam neraka, kalau misalnya mau, ya silahkan. Nggak ada larang, emang dilarang sih. Ya udah, itu aja yang ingin Ana sampaikan. Maaf bila ada kesalahan datangnya dari Ana sendiri, bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.